Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan saya Ibu Florencia. Bagaimana kabarnya nak? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Ingat nak ya, kemarin kita udah belajar kesebangunan. Sekarang materi selanjutnya adalah mengenai kekongruenan. Pada kekongruenan, materi yang kita pelajari adalah kekongruenan dua bangun datar dan kekongruenan dua buah segitiga. Apa yang dimaksud dengan kekongruenan? Yaitu keadaan di mana dua buah benda memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Perhatikan, segi empat yang berwarna kuning, dia akan sama dengan segi empat yang berwarna merah karena mereka memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Kekongruenan bangun datar segi empat. Syarat-syarat kekongruenan bangun datar ada itu sudut yang bersesuaian sama besar, kemudian sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama panjang. Perhatikan segi empat ABCD yang berwarna kuning dan segi empat EFGH. Perhatikan sudut A dia akan sama dengan sudut E. Kemudian sudut B dia akan sama dengan sudut F. Sudut C sama dengan sudut D dan sudut D sama dengan sudut H. Sehingga diperoleh besar sudut A sama dengan sudut E, besar sudut B sama dengan sudut F, besar sudut C sama dengan sudut G, besar sudut D sama dengan sudut H, yaitu 90 derajat. Sekarang yang kedua adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Perhatikan segi 4 ABCD dan segi 4 EFGH, di mana panjang AB 8 dan panjang EF 8. Dari kedua gambar tersebut kita peroleh sisi yang sama panjang, yaitu AB sama dengan EF sama dengan 8, BC sama dengan FG sama dengan 8, kemudian CD sama dengan GH sama dengan 8, AD sama dengan EH sama dengan 8. Jadi semua sisinya sama panjang. Karena telah memenuhi syarat kekongruenan, maka kedua bangun tersebut adalah kongruen. Lalu bagaimana jika kedua bangun hanya memenuhi salah satu syarat kesebangunan? Maka dua buah bangun tersebut belum bisa dikatakan kongruen. Karena syarat dua bangun datar yang kongruen, kedua bangun tersebut harus memenuhi kedua syarat dari kekongruenan. Dari gambar berikut, manakah pasangan bangun yang kongruen? Sekarang perhatikan, ada dua buah segitiga kuning dan merah, kemudian dua buah segi empat atau persegi panjang, kemudian ada gambar segi 6 beraturan. Dari gambar tersebut, manakah pasangan bangun yang kongruen? Bangun-bangun yang kongruen terdapat pada bangun segitiga dan segi 6 beraturan. Kenapa demikian? Karena kedua bangun tersebut memiliki sisi dan sudut yang bersesuaian sama dan kedua bangun tersebut bisa berimpit. Perhatikan segitiga kuning tadi bisa berimpit dengan segitiga yang berwarna merah. Kemudian bangun segi 6 yang berwarna hijau bisa berimpit dengan segi 6 yang berwarna biru. Jadi kedua bangun tersebut adalah kongruen. Sedangkan untuk bangun persegi panjang tidak kongruen karena
memiliki bentuk yang sama, tetapi ukuran dari sisi-sisi yang bersesuaian tidak sama panjang. Perhatikan, jika kedua bangun tersebut diimpitkan, maka terlihat bahwa dua bangun tersebut memiliki bentuk yang sama, ukurannya berbeda. Kemudian yang kedua adalah kekongruenan dua buah segitiga. Syarat kekongruenan pada segitiga yaitu yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang atau sisi-sisi-sisi. Kemudian, dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut sama besar atau sisi sudut sisi. Kemudian yang ketiga, satu sisi dari dua sudut yang bersesuaian pada sisi itu sama besar atau sudut sisi sudut. Sekarang perhatikan unsur yang diketahui tadi, perhatikan gambarnya anak ya. Sisi, 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 yaitu bahwa sisi yang bersesuaian sama panjang, perhatikan. Oke, jadi dari dua buah bangun itu sisinya sama panjang. Kemudian yang kedua adalah sisi, sudut, sisi. Perhatikan, dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut sama besar. Yang ketiga, sudut, sisi, sudut. Jadi dua sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sudut yang bersesuaian sama panjang. Perhatikan gambar segitiga biru itu ada sudut, kemudian sisi, dan sudut. Sekarang perhatikan contoh. Di situ ada gambar seperti segi empat tapi bukan segi empat tertutup. Oke. Pertanyaannya, ada berapa pasangan segitiga yang kongruen pada gambar di samping? Sekarang kita perhatikan. Segitiga ABD sama dengan segitiga EDB. Kemudian segitiga ABC sama dengan segitiga EDC. Kemudian segitiga ACH akan sama dengan segitiga EGC. Segitiga AGF sama dengan segitiga EHF. Segitiga ABF sama dengan segitiga EDF. Segitiga ABG sama dengan segitiga EDH. Segitiga BGC sama dengan segitiga DHC. Kemudian segitiga ACD sama dengan segitiga ECB. Dari gambar tersebut kita lihat ada 8 pasang segitiga yang kongruen. Bagaimana anak, jelas? Oke, sebagai bahan refleksi, setelah mempelajari materi ini, dapatkah kalian mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Coba diskusikan dengan teman-temanmu. Kalau dirasa kurang jelas, kalian boleh pelajarin kembali. Dan kalau sudah jelas, Ibu rasa pelajaran hari ini cukup sekian dan Ibu ucapkan terima kasih.